Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya akan berikan satu tutorial buat kamu yang mengalami blue screen of death dengan judul cara memperbaiki driver corrupted expo blue screen error. Rekan-rekan, video tutorial kita hari ini adalah video tutorial requestan atau permintaan. Nanti saya akan beritahukan orangnya. Ada dua yang merequest rekan-rekan. Apakah kamu saat ini sedang mengalami blue screen of death atau blue screen error dengan kode driver corrupted expo? Apakah ini baru pertama kali terjadi sama kamu? Atau jangan-jangan kamu sudah sering mengalaminya dan kamu tidak pernah memperbaikinya? Jangan dibiarkan teman-teman, karena akan berakibat fatal untuk Windows kamu. Mau tahu cara memperbaikinya? Stick around. Without further ado, let's get tutorial started. Rekan-rekan, sekarang saya akan berikan, sebelum saya berikan solusi ataupun cara memperbaikinya, saya perlihatkan dulu orang yang merequestnya teman-teman ya. Ini teman-teman yang pertama itu di request oleh yang namanya Valen Artaviansyah. Bang, kalau blue screen driver corrupted expo itu gimana ya bang? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dari Hu Tau Wangi ya. Pertanyaannya itu bang, kalau driver corrupted expo bagaimana? Jadi itu dua ya, permintaan, dua pertanyaan, dua requestan daripada subscriber saya. Sekarang langsung saja kita cara memperbaiki ataupun cara solusi untuk mengatasi daripada driver corrupted expo ini. Rekan-rekan sekalian, yang pertama yang kamu harus lakukan tentunya adalah coba kamu jalankan dulu yang namanya sistem restore. Itu kalau kamu punya ya, kalau kamu punya. Kenapa saya bilang kalau kamu punya? Karena tidak semuanya orang memiliki sistem restore. Jadi sistem restore itu bawaannya dimatikan teman-teman. Caranya gimana? Kamu masuk saja search, cari saja di sini sistem restore. Ini sudah ada ya. Ini boleh, ini juga boleh. Kita buka ini aja. Nah, di sini rekan-rekan ya, kamu masuk kepada ini sistem restore ini. Kemudian kita cari next. Nah, di sini saya ada satu ya, automatic restore point. Jadi ini secara otomatis. Ya, jadi kamu coba kembalikan, kamu jalankan. Ini butuh waktu teman-teman ya, bisa dari 15 menit sampai dengan 30 menit. Tergantung daripada seberapa parah dia punya yang namanya driver corrupted expo itu. Oke, jadi jangan lupa itu yang pertama teman-teman ya. Nah sekarang setelah kamu menjalankan sistem restore, ternyata juga belum memperbaiki yang namanya driver corrupted expo ini, kamu harus menjalankan yang kedua. Apa itu yang kedua teman-teman? Sebelum saya berikan yang kedua, akan ada 8 cara ya. Kamu tidak harus menjalankan 8-8-nya. Kalau kamu sudah merasa bahwa dengan cara yang ketiga atau cara yang pertama sudah baik, ya kamu yang lainnya lupakan saja. Tetapi ada beberapa persyaratan, ada beberapa cara yang kamu wajib untuk melaksanakannya ya. Di antaranya ini yang kedua ini. Ya ini apa itu? Kalau kamu baru saja ya menginstall driver atau juga kamu menginstall aplikasi, kemudian yang namanya blue screen tersebut terjadi, maka kamu harus copot dulu yang drivernya ataupun softwarenya. Sekarang misalnya ya, kalau kamu baru saja menginstall driver, berarti kamu harus copot lagi. Caranya gimana? Kamu masuk device manager teman-teman. Ini device manager ya. Nah, di sini tentu saja kamu cari yang mana baru saja kamu install. Misalnya ya, ini misalnya kamu baru menginstall misalnya ini ya, driver adapter. Dia tidak cocok, berarti kamu di sini harus uninstall yang ini. Ya, itu kalau kamu baru saja menginstall misalnya driver adapternya atau VGA-nya. Nah, kalau seandainya misalnya ya, kamu menginstall aplikasi, berarti kamu masuk di sini control panel teman-teman, program and features. Kamu cari yang mana yang baru saja kamu install, lalu tentu saja kamu harus menguninstallnya. Jangan lupa. Setelah itu kamu harus restart dan lihat. Sebelum saya berikan cara yang ketiga teman-teman, saya harus ingatkan sekali lagi ya, apapun jenis blue screen yang kamu alami, segera kamu perbaiki, segera kamu atasi. Kenapa? Kalau kamu tidak atasi dengan segera, itu yang namanya blue screen nanti akan bergonta-ganti. Kalau sudah parah, kamu harus install ulang yang namanya Windows kamu. Nah sekarang kita masuk ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga teman-teman, seandainya
kamu tidak melakukan install driver baru ataupun software baru, maka sekarang kamu harus ya, ini yang utamanya ya, mungkin saja driver kamu sudah usang, jadi kamu harus perbarui driver kamu. Caranya kita masuk kembali kepada device manager ini, kemudian kamu cari ini misalnya adapter ya, kamu klik yang ini, expand dulu ya, lalu kamu update driver. Kita lihat ya, search automatically for drivers kalau kamu online ya. Dia sebentar sekali. The best driver for your device already installed ya. Jadi driver terbaik untuk perangkat kamu sudah terinstall. Kita tutup ini. Ini bukan cara yang terbaik. Cara yang terbaik sebetulnya adalah kamu kunjungi manufacturer, produsen laptop kamu, komputer kamu, motherboard kamu. Itu yang terbaik. Seperti punya saya misalnya ya, kita lihat sini. Saya ada aplikasinya ini namanya Intel Driver and Support Assistant. Coba ya kita buka ini. Ini punya saya, sekaligus juga saya mau mengecek ini. Terakhir sekali itu seminggu yang lalu. Saya cek coba ya. Oke, dia sementara memindai ini. Ini memindai artinya scanning teman-teman. Oke, driver dan perangkat lunak Intel Anda telah diperbarui. Ini yang terbaik teman-teman. Kalau kamu tidak punya aplikasinya, kamu cukup kunjungi yang daripada produsennya ya. Apakah Intel, AMD, Nvidia, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu cara yang ketiga. Sekarang mari kita menuju kepada cara yang keempat. Teman-teman, cara yang ketiga dan keempat ini wajib ya. Apa itu? Kamu mengalami kerusakan atau tidak, tolong jalankan yang namanya SFC scan. Apa itu SFC? SFC kepanjangan daripada System File Checker. Ini teman-teman ampuh sekali ya. Tolonglah lakukan ini at least paling tidak, kalaupun tidak 2 kali sebulan, 1 kali 1 bulan lah ya. Jadi ini teman-teman, saya jalankan itu biasanya 1 minggu 1 kali ya. Kenapa? Karena saya banyak orang yang minta tutorial. Jadi terkadang itu kalau menyangkut blue screen of death itu saya harus tunggu dulu selama 1 minggu supaya saya tidak terlalu keseringan melakukan SFC scan ini ya. Caranya gimana? Masuk CMD. Ya, lalu masuk di sini command prompt, jangan lupa jalankan as administrator. Kalau kamu tidak jalankan administrator tidak akan bisa ya. Nah, di sini teman-teman, ini udah ratusan kali saya lakukan ya. Tulis aja SFC spasi garis miring scan. Now, jangan lupa teman-teman ya, N-nya ada 2 ya. Kita enter. Rekan-rekan, ini diperingatkan. This process will take some time. Proses ini butuh waktu. Jadi kamu harus tunggu sabar. Ini cepat lambatnya tergantung daripada prosesor kamu. Terus yang kedua RAM kamu. Yang ketiga jangan lupa juga kamu pakai SSD atau hard disk. Dan yang keempat teman-teman tergantung daripada seberapa parah sistem yang sedang kamu alami, sistem kerusakan yang sedang kamu alami. Oke, ini sudah 27% teman-temannya. Nanti saya akan percepat ya, saya akan fast forward. Kita tunggu aja sampai selesai. Terakhir saya lakukan ini sekitar seminggu yang lalu teman-teman. Oke, pas saya bilang oke, selesai ya. Kami lihat sini teman-teman, Windows Resource Protection didn't find any integrity violation ya. Jadi sumber proteksi Windows tidak menemukan violation, pelanggaran ataupun kerusakan ya. Itu kamu harus lakukan yang ini. Ini wajib ya. Ini wajib teman-teman. Kita exit. Sekarang mari kita menuju kepada yang kelima ya. Ini apa itu? Cobalah kalau kamu menggunakan yang namanya antivirus pihak ketiga, apakah itu Avast, AVG, Bitdefender, Kaspersky, Norton dan lain sebagainya, kamu matikan dulu untuk sementara ya. Kamu matikan dulu untuk sementara, lalu kamu lihat. Nah, karena saya menggunakan Microsoft Windows Defender, makanya gampang sekali caranya. Saya sebenarnya nggak terlalu berhubungan ya dengan itu, tapi saya akan perlihatkan saja sarannya. Windows logo plus I, masuk Privacy and Security, masuk Windows Security, masuk Virus and Threat Protection, masuk Manage Settings. Nah, kemudian di sini kamu matikan Real Time Protection-nya dan Cloud Delivery-nya. Cukup 2 ini sebetulnya, meskipun ada 4 ya. Ini ada 4 sebetulnya. Ya, 1 sudah saya matikan, 1 belum lagi. Jadi itu. Tapi kalau kamu menggunakan Microsoft Windows Antivirus ini sebetulnya nggak terlalu perlu. Ini yang perlu kalau kamu menggunakan aplikasi antivirus pihak ketiga.
Oke teman-teman, itu cara yang kelima. Sekarang mari kita menuju kepada cara yang keenam. Rekan-rekan, kalau kamu menggunakan Windows 8, 10, 11 terutamanya, cobalah ya untuk menghindari yang namanya driver corrupted exploit ini. Kamu please be up to date. Jadilah orang memiliki Windows ini yang up to date. Jadi kamu harus update terus Windows kamu untuk menghindari yang namanya blue screen. Caranya gimana? Tentu saja gampang ya. Windows logo plus I. Di sini udah ada Windows Update, this juga Windows Update. Kita masuk sini aja ya. Terakhir saya cek itu, kita lihat sini ya. Oh ya, ini 7 jam yang lalu ya. Last check 7 hours ago. 7 jam yang lalu kita cek coba ada nggak yang terbaru teman-teman. Kita cek. Rekan-rekan, bicara mengenai update-updatean ini saya selalu suka sekali update. Nah ini kamu bisa lihat sini ya. Ini ternyata saya memiliki satu updatean terbaru. Ini Intel Software Component. Padahal tadi dibilang ini apalagi namanya. Saya sudah update ya. Jadi ini gunanya daripada Windows Update juga. Dia bisa mengupdate driver daripada kita punya hardware ya. Jadi ini sementara dia. Ini sudah 6%. Kita tinggalkan saja. Lalu kita masuk kepada cara yang ketujuh teman-teman. Apa itu cara yang ketujuh? Nah, karena yang namanya driver corrupted exploit ini lebih kepada hardware, jadi cobalah ya kamu cek. Kalau kamu melakukan semuanya ternyata masih juga belum bisa, coba kamu cek BIOS kamu ya. Ini bisa sebaiknya, ini bisa juga wajib ya. Kenapa saya bilang bisa sebaiknya, bisa juga wajib? Karena ini beresiko ya. Kalau kamu tidak pernah mengupdate atau flash ya, berilah orang yang tahu ya, terutama kalau bisa bawalah ke service center. Kenapa? Karena kalau kamu mengalami kesalahan dalam melakukan upgrade atau flashing BIOS itu bisa break ya, dia bisa, laptop kamu bisa akan mati total. Jadi bawalah kepada orang yang tahu. Itu cara yang ketujuh teman-teman. Nah sekarang cara yang terakhir, kalau kamu sudah lakukan semuanya 1 sampai dengan 7 masih belum bisa juga, kita masuk kepada cara yang pamungkas ini. Cobalah kamu kalau tidak reset, kamu coba install ulang ya. Tetapi saya memiliki jalan tengah yang terbaik teman-teman. Lakukan yang namanya in place upgrade. Saya ada videonya, saya sudah praktekkan sendiri dan ini berhasil. Jadi bedanya itu kalau reset itu teman-teman, saya kasih lihat ya Windows logo plus I. Oke, ini sementara jalan, kita masuk kepada ini sistem, masuk kepada recovery, mana kok ini recovery. Di sini reset this PC teman-teman. Kita lihat ini ada dua pilihan ya. Pilihannya yang pertama keep my file ya, simpan file saya. Yang kedua remove everything ya, buang semuanya. Kalau untuk in place upgrade itu teman-teman ada 3 pilihan. Yang pertama bisa keep my file dan juga kamu masih bisa menyimpan semua aplikasi, semua program, semua software yang kamu pernah install. Beda dengan ini, kalau reset ini hanya ada 2. Keep my file, aplikasimu tetap hilang. Remove everything, aplikasimu hilang, juga data-datamu pribadimu juga hilang. Kalau in place upgrade teman-teman, data pribadi kita tetap ada, aplikasi, software, program kita tetap ada juga. Itu bagusnya. Nanti saya akan perlihatkan dia punya thumbnail ya, supaya kamu bisa nonton dan kamu bisa juga ikuti. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Cara memperbaiki driver corrupted exploit, blue screen error atau blue screen of death. Apakah itu Windows 7, Windows 8, Windows 10, juga Windows 11. Kalau kamu masih ada pertanyaan mengenai error ini, driver corrupted exploit ini, kamu tanyakan saja di kolom komentar. Dan kalau kamu suka video saya, beri saya suka. Kalau kamu tidak suka nggak apa-apa, tapi tolong beri juga saya suka. Akhirnya, thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.